Apakah sudah terlihat? Belum. Masih belum, Mbak. Ya. Baik. Sudah terlihat, Pak. Oke. Kantor pada. Nah, ya koneksi ini juga. Masih bermasalah. Nah, saya pada ketemu Mas. Baik. Ya, valuation ini masih bagian dari materi dalam prospektif analisis, ya, analisis prospektif. Ya, sekali lagi bahwa analisis laporan keuangan yang sudah kita bahas, kita diskusikan di sebelumnya kemarin, itu lebih kepada analisis kita terhadap angka-angka historical, termasuk di dalamnya ada analisa akuntansi, analisis dinamika. Nah, kemudian untuk menjadikan itu manfaat untuk kepentingan sekarang, maka kita perlu melakukan analisis prospektif. Ya. Nah, jadi forward looking kan pada angka-angka historical tersebut untuk proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, kita sudah mulai dengan proyeksi, dengan forecasting, ya, kita memproyeksikan bagaimana angka-angka kinerja kita, angka-angka kinerja perusahaan, kemudian kita masuk ke penilaian atau valuasi evaluation. Dalam hal ini adalah nilai perusahaan. Memang ini konteksnya lebih kepada ini ya, investor yang apa namanya, yang berburu ya saham perusahaan, dan kemudian sebelum mengambil keputusan untuk go or not go, yang mereka perlu melihat dulu nilainya berapa, nilai ya, beda antara biaya, harga, dan nilai. Ya. Biaya cost itu ya yang sudah kejadian, harga itu ya price ya yang ditawarkan ya dari supplier, dan kemudian akan bertemu dari sisi demand-nya, dan sedangkan nilai value itu macam-macam ya, nilai paling dalam konteks akuntansi kita ada nilai buku ya, ada nilai wajar, market market value ya, ada juga intrinsik ya. Nilai intrinsik ini yang kita nilai perusahaan, dan ini lebih berkesesuaiannya dengan analisis dalam konteks valuasi perusahaan ya. Kita ada analisis teknikal, ada analisis fundamental. Kalau analisis teknikal itu dia bukan sama sekali ya, tapi relatif mengabaikan nilai intrinsik ya. Dia hanya melihat bagaimana tren, bagaimana pergerakan dari harga saham suatu perusahaan. Sedangkan analisis fundamental itu ya kita melihat sisi fundamentalnya, dalamannya seperti apa. Nah, di sini kita kan materi kita pada hari ini ya, kita
mencoba nilai perusahaan. Perusahaan ini nilainya berapa sih sebenarnya? Dan kemudian ketika sahamnya ditawarkan itu kita bisa mengakses ya, assessment apakah overprice atau underprice. Kalau underprice berarti recommended ya untuk dibeli, sedangkan kalau overprice terlalu mahal, harganya sekian, kita harga sekian, tapi kita lakukan penilaian sebenarnya dibeli. Oke. Permisi Pak, mohon maaf. Ya. Suara Bapak masih terputus-putus Pak di kami. Kalau misalnya kayak minggu lalu saja bagaimana Pak? Jadi Bapak suaranya dari handphone. Oke. Saya coba ya. Terima kasih Mas Ilham. Baik Pak. Tes. Terdengar Pak? Lebih bagus kah? Iya Pak, lebih Iya, Pak. lebih besar. Oke. Iya. Baik, sebentar saya lanjutkan lagi share screen-nya. Jadi saya nggak usah ulang lagi ya yang tadi ya. Sifatnya hanya ini saja pengantar. Oke. Oke, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Masih loading, Pak. Masih loading Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah Pak. Baik. Ya, jadi analisis prospektif kita sudah mulai dengan forecasting kemarin, kemudian kita lanjut dengan valuasi ya. Menilai valuasi ya, berarti melakukan penilaian ya, atau menentukan nilai dari suatu perusahaan atau intrinsic value-nya. Dan yang tadi saya katakan ini analisis yang sifatnya fundamental ya. Jadi melihat nilai perusahaan dari sisi aset-aset di dalamnya dan kemudian dari potensi earning-nya dan sebagainya. Nah, di sini kita ada 5 metode ya untuk melakukan valuasi perusahaan ya. Yang pertama price multiple, kemudian DDM discounted dividend model, kemudian discounted
abnormal earning, ya, lalu abnormal operating earning, dan yang terakhir discounted cash flow atau free cash flow. Kita akan coba bahas satu-satu. Jadi ini beberapa pendekatan yang nanti juga tidak akan menghasilkan angka yang sama. Artinya menggunakan satu metode dengan metode yang lain akan menghasilkan angka yang berbeda-beda, tetapi ya ini membantu kita ya. Memang tidak relatif tidak bisa eksak kita dalam menentukan nilai perusahaan karena ada berbagai macam metode. Metode ini pun juga nanti ada plus minusnya ya. Kita akan coba bahas satu-satu. Q&A forecasting yang kemarin. Kita bahas ini dulu ya, konsep of value creation ya. Jadi kalau yang ini saya bisa video saja ya, mungkin sebentar. Nggak penting juga ya. Oke. Sorry. Ya, jadi secara fundamental kita ada asumsi ya bahwa return yang earn yang kita peroleh itu sedikitnya adalah as high as the return from an alternative investment with the same risk. Ingat bahwa dalam kalkulasi investasi itu kita tidak hanya berhadapan dengan potensi return ya atau pendapatan revenue ya, melainkan juga risikonya. Dan yang kita kenal ya, ada gium bahwa high risk high return ya, low risk low return. Semakin tinggi ya potensi suatu return ya atau earning, maka risikonya semakin besar juga. Demikian juga apabila risikonya rendah, maka potensi earningnya atau potensi returnnya itu kecil juga. Nah, tapi di sini kita ingin ya supaya kita punya beberapa opsi investasi nih. Nah, tentunya yang kita inginkan adalah atau opsi yang kita pilih itu adalah yang earningnya itu paling sedikit sama tinggi dengan atau bahkan beyond ya dari opsi yang lainnya yang dengan risiko yang sama. Nah, risiko ini direfleksikan dari required return atau opportunity cost of capital. Ada mungkin istilah ya yang lain yang kalian pelajari di manajemen keuangan ya, IRR ya, IRR, internal rate of return, ya, required return of cost capital. Jadi cost of capital kan biaya dari modal. Ingat ya bahwa modal itu di sumber financing kita itu tidak gratis. Apakah dia dari liability ya, dari bond atau bank ataupun dari equity, itu kita punya beban ya untuk menanggung cost of capital-nya. Kalau equity ya berarti dalam bentuk dividen ya kepada shareholder. Otherwise mereka akan lari ya, akan dumping investasinya di perusahaan kita. Jadi required return or cost of capital reflect the investment risk, risiko investasi dan time value of money. Ya, kita paham ya bagaimana time value of money ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian required return ini biasanya diekspresikan sebagai 1 plus annual percentage rate atau R ya. Oke, kita masuk ke metode yang pertama ya, price multiple. Harapan saya ini sudah pada baca-baca ya materinya. Price multiple. Jadi price multiple pada dasarnya adalah kita membandingkan nilai perusahaan ini dengan perusahaan peer ya, perusahaan yang sejenis ya, tetapi atas rasio atau indikator tertentu ya. Jadi di sini kita memilih performance atau value measurement yang akan menjadi basis dari kalkulasi multiple kita. Nah, biasanya misalnya price to book ratio atau
price to sales, nanti akan kita lihat ya. Jadi membandingkannya tentu supaya proporsional ya, kita menggunakan rasio tertentu ya. Karena kan ya size-nya tidak sama ya, maka yang paling mungkin adalah kita menggunakan rasio tertentu. Kemudian kita memilih comparable firms ya, firms atau perusahaan yang akan kita bandingkan, akan kita jadikan benchmark ya. Syaratnya ya, dia harus have the same operating and financial characteristic as the firm you are trying to value. Jadi nggak bisa sembarang perusahaan. Maka tadi saya katakan peer-nya ya, bisa jadi kompetitor ya, perusahaan sejenis ya, tapi yang punya operasional yang sama. Kalau kita membandingkan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan general trading, itu karakteristik operasionalnya nggak sama. Kemudian juga yang punya financial karakteristik yang sama, yang mirip. Lalu kemudian kita bisa mengestimasikan price multiple dan kemudian mengapply atau menggunakan angka multiple itu kepada perusahaan yang sedang kita ukur nilainya. Oke. Nah ini beberapa basis rasio yang bisa kita gunakan, itu misalnya price to sale, price to equity, ya, price to book. Ya. Kalau yang mau bertanya silahkan langsung ini ya, langsung tanya ya. Kita lihat di table 21 ini pricing multiple for comparable firm in Dell Computer. Ya, jadi kita mau valuasi perusahaan Dell, perusahaan penghasil laptop ya, Dell. Kemudian kita indikatornya menggunakan sales, kemudian equity ya, dan book value ya. Kemudian perusahaan pembandingnya di sini kita lihat itu adalah Compaq, kemudian ada Gateway, sama ya Dell Computer itu yang sedang kita ukur ya. Jadi kita lihat bahwa perusahaan yang comparable ini, yang kita bandingkan ini, punya jenis usaha yang sama di bidang produksi komputer atau laptop ya, desktop atau laptop ya. Kemudian ini diasumsikan punya karakteristik finansial yang sama. Nah, dari situ kita mengkolek data-data yang relevan, data-data sales, penjualan, kemudian earnings, kemudian book value, ya. Dan kita kolek juga data mengenai market value, ya, kapitalisasi marketnya, market value dari Compaq dan Gateway. Ya. Yang bawah itu Dell, yang sedang kita ukur itu kita juga sudah punya datanya. Sales kita punya, earning kita punya, book value kita punya. Yang mau kita cari itu market value-nya, ya, market value-nya. Tapi sebelum ke market value, yang question mark yang pertama itu kita cari dulu PS, PE, sama PB dari Dell Computer. Nah, di sini kemudian kita hitung ya untuk Compaq Computer, misalnya PS-nya, price per sale-nya itu 1,3. 1,3 dari mana kira-kira? PS, price to sale, itu untuk Compaq Computer 1,3. Dari mana? Dari harga pasarnya bukan ya Pak? Dari market value-nya Compaq ya. Jadi price itu maksudnya market value-nya Compaq Computer ya, yang 40 berapa itu? 40,835.
dibagi dengan sales-nya yang punya compact itu 31,169. Oh ya, ini tentu harus di tahun yang sama ya, nggak mungkin juga kita pakai tahun yang berbeda. Jadi same business, kemudian same karakteristik, kemudian same year juga. Nah, jadi market value dari compact dibandingkan dengan nilai penjualannya itu 1,3. Oke. Kemudian price to equity-nya, PE-nya ya, itu ya market value-nya, price to market value dibagi dengan ini mestinya equity ya. Itu tulisannya earnings ya. Atau anyway ini bisa equity bisa earning ya. Price to earning ratio. Ini kelihatannya sih earning ini yang kiri bawah itu yang disesuaikan harusnya. Jadi price to equity, market value dari perusahaan dibandingkan dengan earning-nya. Earning artinya net income ya. Maka market value-nya 4835 itu dibagi dengan 846. Nanti kalian bisa cek ya apakah hasilnya memang 48,3. Kemudian price to book value dapat 3,6. Hal yang sama kita lakukan kepada comparable firm yang kedua, yaitu Gateway. Price to sales-nya ya 10.542 dibagi dengan sales-nya yang 7.000 sekian itu, kemudian price to earning dan juga price to book value. Maka kemudian kita mendapatkan rasio-rasio price to certain indicator ya dari dua perusahaan pembanding ini, baik compact maupun Gateway. Oke, jadi di sini multiple price multiple-nya itu kita menggunakan indikator yang sering digunakan adalah ya tadi price harga atau value dari perusahaan itu dibandingkan dengan sales-nya, dibandingkan dengan earning-nya, dibandingkan dengan book value-nya. Kita punya beberapa indikator. Kemudian kita punya pembanding ya. Tentu bagusnya pembanding nggak cuma satu, ya at least mungkin 2, 3 lebih baik mungkin. Oke, nah setelah itu kita apply, kita pakaikan ya price multiple yang sudah kita hasilkan dari tabel 2.1 itu ke perusahaan yang sedang kita nilai, yaitu Dell Computer. Dan di sini kita gunakan ketiga-tiganya, kemudian kita average, kita rata-ratakan. Yang pertama dari sisi sales atau price to sale ya, kita gunakan rata-rata price to sale dari compact maupun Gateway ya 1,3 dan 1,4 ya dibagi 2 1,35. Kemudian price to earning-nya sama, average dari dua perusahaan pembanding kita. Kemudian price to book value-nya sama. Artinya kita punya average multiple ya, average multiple dari perusahaan. Kalau perusahaannya 3 ya berarti pembandingnya 3 maksud saya, maka semuanya harus dikonsider, diperhitungkan. Kita dapat rata-ratanya. Nah, dari situ kemudian kita apply-kan ke angkanya si Dell ini ya. Jadi price to sale ya berarti kan market value dibandingkan dengan sales. Nah, di sini justru yang mau kita cari itu price-nya ya atau market value-nya. Yang kita sudah dapat itu rasionya dan nilai sales-nya. Ya, sales dari Dell Computer 18 berapa ini? 18.243 ya dikalikan 1,35 hasilnya sekian. Kemudian sama dengan pendekatan satunya price to earning, yang mau kita cari market value-nya atau price-nya, kita sudah punya earning-nya Dell Computer ini 1460 dan rasionya, multiple ratio-nya yang kita peroleh dari dua perusahaan pembanding, kita kalikan. Kemudian book value.
dapat, kemudian kita rata-ratakan. Ya, jadi dari price to sale dapat, dari price to earning dapat, price to book value dapat, kemudian karena ada 3 perhitungan, maka average-nya kita bagi 3, diperolehlah average of valuation-nya 31.794. Nah, maka market value untuk Dell Computer based on multiple price multiple approach atau price multiple method ini adalah 31.000 sekian. Yang mana masih di bawah compact ya, tetapi di atas gateway. Lalu ya kita bisa mencari harga individual per saham ya, dibagi dengan outstanding shares yang outstanding jumlah saham yang beredar. Dan kemudian kita bisa mengakses, oh harganya, let's say misalnya 31.000 ini, kemudian harga yang sedang ditawarkan ya di bursa efek misalnya di stock market, let's say 30.000, berarti murah itu ya, under price kan, itu recommended untuk to buy. Tapi kalau harganya di atas 31.000 ya overprice, terlalu mahal ya. Oke, itu untuk metode yang pertama. Ini metode yang paling mudah dari 5 metode yang kita punya. Silakan, ada pertanyaan atau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Rusnanda, Pak. Ya, Rusnanda. Itu mau nanya, yang average-nya tadi tuh pakai average yang biasa kan ya, Pak? Yang rata-rata aritmatik itu kayak biasanya. Biasa aja ini. Oh iya. Makasih, ya. Pak. Tapi biasa kan ya, kelihatannya tidak se-complicated yang kemarin yang harus pakai geometrik ya. Ini kan cuma ditambah saja, terus dibagi 3 ya, bukan dikali kemudian diakar pangkat. Nah, problems. Nah, metode ini itu yang paling mudah digunakan, tapi juga ada problemnya. Tapi ya semua metode punya masalah ya yang perlu kita ketahui ya. Problem yang pertama, comparability dan akurasi dari measurement base. Ya. Earning, kalau yang tadi kita gunakan kan ada sales, ada earning variable dan book value ya. Ya. Ini ya to what extent ini itu variable ini itu benar-benar comparable ya. Tapi ya so far ini yang memang paling reasonable untuk dipakai. Kemudian ada reliant on market efficiency ya. Metode ini tuh mengasumsikan bahwa harga atau value dari comparable firm itu applicable untuk firm yang sedang kita review atau yang sedang kita ukur. Ya. Market efficiency Anda tahu ya, teori efisiensi pasar ya, ada efisien market hypothesis ya, yang strong, yang average, yang weak ya. Oke, kemudian ada juga persoalan apabila comparable firm-nya itu ada poor performance-nya gitu ya, yang boleh jadi akan bias. Kalau Anda belajar statistik kan ya, di statistik itu kita ada istilah outlier ya. Ada outlier, itu angka yang ya anomali lah, sehingga biasanya itu dikeluarkan dari perhitungan. Nah, boleh jadi ketika kita memilih perusahaan yang
menjadi pembanding ya, itu pada periode tersebut dia ada performance yang kurang baik ya, poor performance. Sementara poor performance ini just bisa transitory ya. Maka ya intinya kita harus hati-hati ya kalau ada seperti ini, mungkin bisa ditreat seperti outlier dalam konteks statistik ya, bisa dikeluarkan ya, sehingga kita bisa mengasumsikan yang kita pakai itu yang sifatnya recurring atau periodik gitu ya, jadi yang sifatnya tidak berkelanjutan ya, tidak sustainable, itu kita keluarkan dari perhitungan. Ya, kira-kira ini beberapa, ini hanya untuk ini saja ya, hanya untuk pemahaman saja. Baik, sebelum lebih lanjut, kira-kira apa yang Anda lihat dari metode ini ya, atau problem dari metode ini, atau kelemahan dari metode ini, khususnya ketika dibandingkan dengan 4 metode yang lain? Selain yang sudah saya singgung ya, dan yang ada di paparan ini. Izin Pak, Ya, silakan. kalau Ini bisa menurut kelihatan dari sini. Nah, bisa kelihatan dari sini. Ya, silakan. Coba Ilham. ya Pak, kalau menurut saya sih, kalau salah satu kelemahannya itu kita harus mengetahui dulu kayak sales, earnings, dan book value, dan juga market value dari perusahaan yang lainnya gitu Pak, untuk menentukan price to sell, price to equity, dan price to book dari suatu perusahaan. Mungkin seperti itu Pak. Harus apa? Sorry, tadi saya miss yang bagian pertama. Kita harus mengetahui itu dulu Pak, salesnya, Ya. earnings, book value, dan market value dari perusahaan yang lainnya, minimal dua. Ya. Tentu saja biasanya yang menjadi comparable firm ini yang laporan keuangannya dipublish ya. Dan ini akan mudah kalau yang jadi memang konteksnya ini adalah perusahaan yang sudah listing ya, perusahaan yang sudah go public. Kalau perusahaan private yang 100% sahamnya dikuasai oleh owner tertentu, ya susah kita untuk menghitung. Ini asumsinya ini kita arenanya adalah arena perusahaan-perusahaan yang sudah listing sehingga datanya pun available ya. Datanya available. Dan kalau bicara data available ya, kalau sedikit menyinggung nih agak lain nih, sedikit menyinggung ke hipotesis efisiensi market itu kan ada nggak semua informasi itu terbuka kan ya. Kalau kalau kita refer lagi ke teori itu ya, harga aset atau value dari suatu perusahaan itu mencerminkan all information available, publicly available gitu kan. Itu baru yang average kan ya. Kalau yang strong itu kan kalau harga suatu saham itu mencerminkan atau merepresentasikan all information, baik yang tidak dipublikasi maupun yang dipublikasi. Ya, karena kadang ada informasi-informasi yang hanya diketahui ya kalangan yang terbatas ya, karena tidak dipublish. Tapi oke, itu hanya ini saja. Oke, tadi Ilham menyoroti ya kelemahannya, berarti kita harus tahu angka-angka pembanding. Dan tadi ketika comparable firm-nya itu adalah perusahaan yang sudah go public, itu relatively easy to get ya. Kita bisa lihat, kita bisa download financial report-nya, annual report-nya, dan kemudian mendapatkan angka-angka itu. Tentu yang kita pakai angka audited ya. Oke, kalau kita lihat 5 metode ini, ya price multiple ini beda sendiri karena bukan discounted. Bukan discounted. Artinya apa? Artinya kalau metode yang lain itu memperhitungkan time value of money. Nanti kita lihat. Makanya relatively lebih perlu effort ya untuk menghitungnya, sementara price multiple itu enggak.
Sehingga mungkin ada yang mengatakan ya perhaps it's the most easily used ya method ya, tetapi at the same time the less reliable method mungkin saja. Tapi saya pikir metode ini tetap bisa justified ya, karena tadi terpenting kita terutama ketika memilih perusahaan pembandingnya itu yang memang punya karakter operasional dan finansial yang sama, sehingga kita dan kita memperhitungkan di sini kalau dalam contoh tadi kan 3 ratio ya, jadi tidak hanya based on single number sales, tapi juga earning dan kemudian juga equity, dan kemudian kita rata-ratakan. Baik, ini bahan ini kan ada di learning management system ya, jadi Anda bisa juga cek. Kemudian di sini ada another example ya. Ini bukan yang Del tadi kan ya, ini lain, tapi kurang lebih sama strukturnya. Silakan Anda lihat dan ya silakan tanya apabila ada yang kurang jelas. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Fauzan. Tadi taunya underprice itu dari mana ya, Pak? Oh, jadi ini misalnya di price multiple ini kan kita mencoba mencari market value dari company C, ya kan ya? Ini yang sedang di hadapan kita ini, kita punya comparable firms itu A sama B dengan data-data itu, kemudian kita mau mencari C yang di biru-biru ini itu. Di sini sudah jelas kan ya langkahnya ya. Kita cari price to sale, price to earning, price to book value untuk comparable firm, kemudian kita rata-ratakan, kemudian kita apply ke angka-angka yang dipunyai oleh company C. Kita dapatkan kemudian itu yang bawah itu 95.000 ya. Tapi itu kan 95.000 total ya. Kemudian kita rata-ratakan 31.860. Nah, jadi dari metode ini kita mengetahui bahwa market value nilai pasar dari company C itu 31.000. Kalau kemudian Anda sebelum Anda sebagai investor ditawari untuk membeli perusahaan ini dengan harga 30.000, Anda terima nggak kira-kira? Terima. Terima, Pak. Terima, iya terima. Itu yang kita sebut dengan underprice. Jadi harganya murah gitu ya. Harganya murah. Kenapa? Karena kita nilai 31.000, dia tawarkan 30.000. Tapi kalau sebelumnya Anda ditawarkan untuk membeli perusahaan ini, ya ada broker gitu ya, menawarkan Anda untuk mengakuisisi perusahaan ini di harga 33.000 misalnya, dan Anda hitung dapatnya 31.000, ya Anda nggak mau, itu kemahalan. Harganya 31.000 kok saya harus bayar 33.000, jadi overprice. Jadi itu. Nah, itu bisa kita terapkan juga dalam konteks itu, maupun kalau tidak overall, ya berarti kita harus tahu harga saham per lembarnya ya. Jadi kan kalau di bursa kan kita di stock market kan kita belinya parsial ya, berapa persen saham gitu. Ya berarti kita harus tahu harga per lembarnya. Kemudian yang market value ini untuk mendapatkan value per share-nya ya berarti dibagi dengan jumlah saham beredar. Let's say misalnya nih market value dari company C 31.860 dan saham beredarnya itu 10.000 ya, maka harga per sahamnya 3,1. Nah, Anda tinggal lihat nanti kalau Anda menggunakan metode ini ya, harga di bursa di stock market berapa? 5. Kemahalan. Orang saya nilai cuma 3,1. Tapi ketika 2, murah. Anda mungkin direkomendasikan untuk beli. Itu ya mungkin ya kepanjangan soal underprice tadi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan ke Anda untuk
beli. Baik Pak, terima kasih. Ini kalau saya bandingkan dengan RPS tahun yang lalu itu apa namanya nggak lain ini. Kalau kalau saya nggak salah dulu itu untuk prospektif analisis itu kita 4 pertemuan. 4 pertemuan. Jadi 1 pertemuan untuk bahas forecasting seperti yang sudah. Kemudian untuk bahas 5 metode ini kita perlu 2 pertemuan. Kemudian yang terakhir itu kita bahas mengenai cost of capital menggunakan weighted average cost of capital ya. Baru kemudian 2 pertemuan. Jadi yang 2 pertemuan terakhir yang terkait dengan analisis keuangan daerah itu kita cukup 2 pertemuan. Kalau yang sekarang saya lihat ini cuma 3. Jadi valuation termasuk nanti membahas cost of capital, cost of equity itu nanti hanya ini dan pertemuan mendatang. Terus nanti 3 pertemuan terakhir instead of 2 pertemuan seperti tahun lalu, 3 pertemuan kita bahas analisis keuangan daerah. Tapi nanti kita lihat inilah ya fleksibel. Karena saya nggak yakin juga 5 metode ini bisa selesai hari ini ya. Karena kan perlu ini juga ya, perlu praktis juga. No point kalau cuma dengerin lupa nanti. Ya artinya kita fleksibel lah ya. Nanti kita lihat. Oke. Cukup mungkin? Kalau cukup kita beralih ke metode yang kedua, discounted dividend model. Baik, DDM, discounted dividend model. Jadi 4 metode yang lain itu pakai metode diskonto ya. Diskonto artinya present value. Jadi kita memperhitungkan time value of money. Dan ini berkesesuaian dengan materi forecasting yang sudah kita pelajari. Kalau metode pertama tadi price multiple itu kan kita nggak ada urusan dengan forecasting ya. Ya nggak? Ya, nggak ada urusan dengan forecasting. Kita cuma mengkolek data tahun terakhir ya. Tahun terakhir baik dari perusahaan yang menjadi objek review maupun dari perusahaan pembanding. Ya. Jadi nggak ada urusan dengan forecasting. Nah, metode yang lainnya ini berkaitan dengan forecasting yang sudah kita buat. Jadi nyambung gitu ya. Setelah forecasting, what's next? What's next-nya itu kita pakai forecasting itu sebagai dasar dari evaluasi. Dan dari beberapa metode untuk ini, yang pertama itu yang kita rely on model dividen, ya, dividen model, discounted dividend model. Jadi value in the firm based on the dividends paid to the shareholders, ya. Jadi menilai satu firm, satu firma, satu perusahaan berdasar pada dividennya. Nah, secara lebih spesifik formulanya adalah present value dari all future cash inflow ya. All future cash yang berasal dari dividen. Ya, dividends, kemudian ada liquidating dividend atau disebut juga dengan terminal value, sehingga sebentar. Halo, tes. Suara saya masih terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh. Karena ini suara pakai HP, HP-nya ada yang telepon. Bentar, saya ini dulu ya. Mohon maaf.
Oke, mohon maaf. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi present value, makanya ada kata-kata discounted-nya ya. Present value dari all future cash inflow dari dividen. Jadi ini didasari dengan satu konsepsi ya, bahwa investor itu membeli saham suatu perusahaan yang dicari itu kan ada dua ya, dividen dan capital gain ya. Tapi di sini capital gain kita abaikan, dividen ya, terutama kalau sifatnya permanen, jadi long term dividen. Nah, jadi beli nanti tahun depan dapat dividen, tahun depan dapat dividen lagi, terus dapat dividen lagi. Nah dari situ maka make sense ketika diasumsikan nilai dari perusahaan itu adalah besaran dari all dividen yang bakal paid to shareholders ya, sampai seterusnya, dan yang itu kemudian diskontokan atau di present value kan. Diskontokan itu kan maksudnya di present value kan, dinilai sekarang kan ya, karena dividen diterima tahun depan 10.000 ya, nilainya nggak 10.000 hari ini ya, karena ada konsep time value of money. Tahun depannya lagi semakin lebih kecil lagi, terus sampai dividen diterima 30 tahun lagi 100, nilainya nggak 100 sekarang, lebih kecil lagi. Nah itu diakumulasi ya, diakumulasi kemudian didiskontokan, di present value kan. Itulah nilai dari perusahaan. Ya, itu konsepsinya. Nah, tetapi di sini kita ini kan forever ya, asumsinya forever. Asumsinya sahamnya itu akan di-keep sampai seterusnya. Nah, susah kan untuk menghitung forever, makanya kemudian kita pakai cara dengan introduce terminal value atau liquidating dividend. Jadi kita hanya memproyeksikan, let's say misalnya kita memproyeksikan dividen 5 tahun ke depan ya, tahun 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian tahun ke-6 sampai dan seterusnya, tahun ke-6 sampai forever itu diwakili dengan satu nilai yang disebut sebagai terminal value. Ya, jadi itu maksudnya terminal value, dia merepresentasikan jumlah uang ya setelah masa forecasting yang sampai tahun ke-5 tadi. Ya. Tapi pemahamannya ini adalah untuk forever, selamanya. Tapi susah kan kalau selamanya, maka kita hanya menghitung misalnya sampai 5 tahun, kemudian tahun ke-6 dan seterusnya diwakili dengan terminal value. Bisa juga misalnya cuma 3 tahun, kemudian tahun ke-4 terminal value, atau 10 tahun kemudian terminal value, bisa. Tapi prinsipnya seperti itu. Oke ya, makanya seperti yang ada di notasi di itu, rumusnya itu value itu adalah sum dari pembayaran dividen ditambah dengan terminal value. Kemudian nah ini kita bertemu dengan valuation issue, how to forecast the dividend, apakah ada growth-nya atau tidak. Suara saya masuk ya? Pak. Ya, kemudian determine the time horizon, determine terminal value. Nah, di sini kemudian ada 3 skenario ya untuk terminal value-nya ini, karena terminal value tadi ya merepresentasikan nilai dari satu periode sampai ke selama-lamanya ya, sampai forever ini. Pertama, terminal value itu continuous constant ya. Jadi sama terus ya. Yang kedua, continuous tapi ada pertumbuhannya, ada growth-nya. Dan yang ketiga, sama dengan zero. Oke. Oke, ini pemahamannya dulu, nanti kita coba masuk ke ilustrasinya ya. Oke, ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung ya, ada masalah, ada isu ya
lebih tepat ya isu ya, length of the project ya, panjang dari projectnya ini. Maksudnya kita mau menghitung sampai berapa tahun untuk kemudian menggunakan terminal value. Kemudian untuk terminal dividends-nya yang tadi ya, ada yang konstan, ada yang yang tumbuh dan yang nol. Nah, kalau yang growth itu yang ada growth-nya itu kita lihat di jadi pada dasarnya itu kan dibagi dengan ini ya, dibagi dengan rate-nya ya. Rate itu cost of capital ya. Nah, ketika asumsinya ada growth, ada pertumbuhan, jadi naik terus ya, bukan konstan nilai dividennya. Nah, kalau tahun sekarang 1, tahun depan 1,1, tahun depan 1,21 atau dan artinya tumbuh kan ya dengan satu tingkat pertumbuhan yang sama. Nah, kalau ada pertumbuhan maka pembaginya bentar. Nah, ini ya. Kalau ada pertumbuhan kita lihat ini bawahnya itu dikurangi dengan R-nya dikurangi dengan G bandingkan dengan yang ini. Ya. Kalau yang konstan maka hanya dibagi dengan rate-nya saja, tapi kalau ada growth dikurangi dengan nilai tingkat growth-nya itu sehingga pembaginya lebih kecil dan nanti hasilnya akan lebih besar. Oke. Ya. Nah, oke tadi pemahamannya kita coba lebih teknikal ya. Step-stepnya atau bagaimana mengimplementasikannya. Pertama forecast dividen. Ya, forecast dividen. Ingat di materi forecasting kemarin kan kita ada juga ya memforecast dividen ya, dividen payout ratio, di mana di situ kalau lihat behaviornya itu dia sama terus. Oke, intinya forecast dividen. Kemudian estimate cost of capital for equity. Cost of capital of equity ini yang tadi di awal saya sebutkan dengan required rate of return ya. Jadi biaya modal ya, karena ketika kita membiayai perusahaan kita, financing, either with liability, with bond ya misalnya, or with equity, itu kita ada cost yang harus dibayar kepada shareholder atau debt holders. Ya. Nah, tetapi nanti ini nanti materi untuk pekan depan yang WACC itu ya. Cost of capital itu ada dua. Cost of capital untuk equity plus liability dan cost of capital untuk equity. Nah, dividen ini urusannya dengan equity, makanya yang kita gunakan adalah cost of capital for equity. Oke, jadi kembali ke langkah-langkahnya, forecast dividen, kemudian estimate cost of capital for equity, lalu calculate forecast dividend growth, growth pattern maksudnya ya. Ini yang tadi kita menghitung, ini zero atau perpetuity atau perpetuity with growth. Kemudian calculate terminal value at time T, dan kemudian setelah kita punya dividen forecasted, kita punya terminal value, kemudian kita present value kan, kita diskontokan untuk mendapatkan total value of equity. Oke, ini ilustrasinya sebentar. Ini yang selanjutnya. Oke,
Silakan kalian lihat dulu. Ini visualisasi ilustrasi dari yang tadi saya jelaskan. Baik, kita lihat di sini. Halo, tes. Ini Anas Company ya. Ada forecast dari 2005 sampai 2009. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Yang pertama kita forecast net dividend payout ya. Dan ini mestinya menggunakan forecasting yang sudah kita hasilkan sebelumnya ya, materi yang kemarin. Nah, maka kita forecast di sini tahun 2005 1365, 2006 1611 ya, dan seterusnya. Lalu estimate cost of capital for equity. Sebentar ini. Lalu calculate forecast dividend growth patterns ya. Lalu yang keempat terminal value. Kemudian didiskontokan dan ketemunya total value-nya 140.000. Bentar. Nah, di sini itu terminal value-nya itu dihitung mulai 2008. Ya. Maka di sini untuk present value-nya kita hitung present value dividen 2005, 2006, 2007 dan kemudian untuk 2008 dan seterusnya itu kita menggunakan terminal value. Ya. Kemudian nah, ini ada penjelasan. Maaf. Cost of capital for equity itu 16% ya di tahun 2004, kemudian 16% berarti 1,16 ya, 1,16. Nah, kemudian 2005 1,16 pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya sehingga menghasilkan angka ini 116%, 135%, 156% ya. Kemudian growth pattern-nya ya itu kita bisa lihat di angka yang nomor 1, net dividend payout itu untuk growth tingkat pertumbuhan tahun 2006 itu berarti dividen tahun 2006 dikurangi dengan dividen tahun sebelumnya dibagi dengan dividen tahun sebelumnya. 1611,7 dikurangi 136
Maka itu kan berarti pertambahannya kan yang sebelumnya cuma 1.300 di 1.600, jadi ada pertemuan 300-an dolar ya, dibagi dengan dividen tahun 2005 1365, maka 18%. Kemudian 2007 kita hitung juga sama, ketemu 15%, 2008 15%. Nah, kembali ke tadi yang mengkalkulate terminal value ini, kenapa kita mulai menghitung di 2008, karena ada penjelasannya juga, yaitu pada saat itu growth pattern-nya sudah stabil ya, 15%, 15%, 15% ya, yang dihasilkan dari forecast net dividend payout di atas. Nah, kemudian terminal value-nya ini skenario-nya adalah with growth ya, dengan pertumbuhan ya. Maka menghitungnya adalah dividen dari tahun 2008 ya, yaitu 2130 dibagi dengan tingkat cost of capital-nya. Cost of capital for equity-nya itu 16%. Bentar. Ini ya, 16%. Kemudian dikurangi dengan G, tingkat growth-nya 15%. Maka hasilnya adalah 213.015. Oke. Kemudian nah, oke, jadi kita sudah punya dividend forecast, cost of capital for equity, kemudian kita menghitung growth pattern-nya, kita menghitung terminal value ya. Di sini kita sudah punya angka-angka atau elemen atau variabel yang nantinya akan didiskontokan. Apa itu? Yaitu dividen payout, dividen payout-nya itu dan juga terminal value. Maka kemudian yang nomor 5 ya, yang nomor 5 ini kita diskontokan, kita present value kan ya. Dividen tahun 2005 1365 dengan cost of capital for equity-nya ini, itu maka nilai sekarangnya adalah 1176,72. Dividen tahun 2006 present value-nya sekian ya. Kemudian tahun 2007 nilainya sekian. Oke, kita sampai 2007 saja, sedangkan untuk 2008 dan seterusnya kita representasikan dengan terminal value TV. Ini yang di bawah ini. Ya, yang 136469 ini ya, itu present value dari terminal value. Maka kita sudah mendapatkan present value dari
dividend flow 2005-2007 plus terminal value yang kalau kita kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan total value-nya 140.000,93. Nah, yang ini itu penjelasan dari diskonto terminal value ya. Terminal value-nya 21315.1 dibagi dengan 156% ya. Maka total value-nya 140.030. Baik. Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk yang nomor 4 itu, kenapa kita pakai yang tahun 2008, Pak ya? Yang nomor 4, oh ya, terminal value-nya. Ya. Ya, terminal value untuk, jadi begini, yang angka 2005, 2006, 2007, forecast dividennya ya, itu kita diskontokan. Nah, kemudian kita mulai terminal value untuk 2008 dan seterusnya, ya kan? Maka di sini yang kita pakai adalah angka dividen mulai 2008, bukan 2007. 2007 kita diskontokan biasa, 2008 ya, jadi 2130,20. Oke. Tapi kenapa dia di dalam kolom ini ditempatkannya di 2007? Karena tingkat rate yang dipakai untuk mendiskontokan terminal value ini itu adalah rate di tahun 2007. Ya. Tadi ada tadi. Nah, ini. Jadi di sini ini mungkin perlu hati-hati ya. Jadi yang 2005, 2006, 2007 kita diskontokan biasa, ya. 2008 dan seterusnya itu yang kita terminal value kan, berarti kita pakai dividen payout di tahun 2008, which is kalau di sini 2130,20. Ya. Tetapi kita dan kemudian ini ya di dividen payout ratio, dividen payout 2008 itu menghasilkan terminal value dulu yang 21315 ini. Ya. Ini juga sebentar tadi ada ya. Nah, ini ya. Ini terminal value-nya. Nah, kemudian diskontonya ketika didiskontokan yang menghasilkan angka di baris kedua dari bawah itu yang biru itu ya 136 itu 136.469 itu kita bagi dengan cost of capital for equity di tahun 2007 yaitu 156%. Ya, jadi yang dijadikan dasar penghitungan itu dividen 2008, tetapi ketika diskonto menggunakan cost of capital di tahun 2007. Makanya di tabelnya ini berada di lajur atau kolom 2007. Izin bertanya, Pak. Masih bingung sih, Pak. Ini jadi untuk terminal value-nya itu kita mengambil tahun kedua ketika 15%-nya ini mulai stabil gitu, Pak. Jadi nggak bisa pakai tahun 2009 gitu, Pak. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ini ya. Di sini kan kita melihat yang baris nomor 3 ya, Mas Fadil ya. 15% itu mulai 2007 ya, 2007, 2008, 2009 ya. Kalau kata saya sebenarnya bisa saja ya, hasilnya nanti tidak jauh berbeda dengan kita terminal value-nya di tahun 2009. Kalau di tahun mungkin ada yang mau mencoba melakukan simulasi, kalau di tahun 2009 terminal value-nya ya, berarti kita flow dividennya itu dihitung sampai dengan 2008. Jadi 2005, 2006, 2007
kemudian yang 2008 21 yang dividennya 2130,20 itu kita percent value kan biasa saja. Lalu kemudian yang angka 2009 itu yang kita jadikan basis untuk menghitung terminal value. Tapi kemudian di diskontonya dengan menggunakan cost of capital for equity tahun 2008. Itu hasilnya nggak jauh berbeda. Poinnya apa? Poinnya sebenarnya bisa saja kita, ini kan bicara terminal value, definisi terminal value itu kan kita mencari satu value yang merepresentasikan cash flow ya dari satu titik ke forever kan, ya. Nah itu kita bisa saja ke katakanlah di 2007, 2008, 2009 itu bisa kita lakukan. Dan yang tadi saya katakan kalau misalnya ada yang mau simulasi, mestinya hasilnya nggak jauh berbeda gitu ya, karena sepanjang tadi ya benar menempatkan rate yang digunakan atau cost of capital for equity yang digunakan. Itu mungkin Mas Fadil. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi tadi ya konsepnya seperti terminal value itu, ini mestinya kan kita menghitung dari 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12 sampai terus 2021, 2023. Tapi kan nggak efisien menghitung seperti itu. Sehingga untuk yang seterusnya itu kita potong, kita ambil satu nilai yang itu so-called-nya terminal value untuk merepresentasikan nilai sampai yang selama-lamanya itu. Ya, itu yang kita sebut dengan terminal value. Kita tempatkannya di mana, itu hasilnya nggak jauh berbeda. Nah di sini kebetulan ini kita jadi nggak ada rumus tertentu misalnya ini 15% tahun kedua maka di 2008 enggak. Bisa saja misalnya sebaliknya maju ya, kalau tadi saya ininya mundur kita maju. Jadi forecast-nya itu yang didiskontokan dividen 2005 dan 2006. Kemudian 2007 itu karena itu tahun pertama 15% yang kemudian diasumsikan stabil ya. Growth pattern-nya ya. 2007 itu yang kemudian kita jadikan basis sebagai terminal value. Nah, kita lihat kalau ada yang punya waktu atau nanti ini coba disimulasikan. Mestinya nilainya nggak jauh berbeda. Kalau beda sih pasti ya kelihatannya ya. Maksudnya nggak eksak sama, tapi globally atau generally itu. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, ini tadi kita pakai asumsi terminal value-nya konstan ya, Pak? Enggak, ini growth. Ini enggak, sebentar. Dari mana Anda katakan asumsinya konstan? Apakah ada penjelasan sebelumnya? Saya lihat slide. Nah, slide sebelumnya nggak ada ini. Jadi ini berdiri sendiri. Ini murni ilustrasi. Dan ilustrasinya itu di atas kita lihat perpetuity with growth. Jadi tumbuh. Dan itu bisa kelihatan dari yang nomor 1 itu. Ya, saya ulangi. Jadi ini soal ini setting soal ini adalah yang di atas itu perpetuity with growth ya. Dan itu bisa kita lihat dari forecast net dividend payout yang di baris angka 1 itu ya. Tumbuh dengan satu tingkat pertumbuhan tertentu. Ini 8 yang di baris angka 3 itu ya, calculate forecast dividend growth pattern yang 18%, dan yang kuning itu 15%. Berarti ini growth. Kalau growth berarti kita treat-nya, kita perlakukannya itu dari 3 skenario yang ada tadi, yang zero, yang konstan, dan yang with growth, kita pakai yang with growth. Ini bedanya cuma di sini saja sebenarnya nanti. Bedanya di
Ini bedanya di sini. Jadi terminal value kalau skenario-nya itu without growth ya atau konstan, maka 2130,2 atau 3 ini dibaginya itu hanya dengan R, which is 16%. Ya kan? Tapi ketika sinarionya adalah with growth, dan growth-nya itu 15%, maka 2130,3 ini dibaginya dengan 1%. 1% itu dari mana? Dari R, dari cost of capital yang 16% dikurangi dengan growth rate-nya yang 15%. Artinya angkanya akan lebih besar lagi ketemunya 213. Kalau ini dan ini kita lihat di ini ya, yang Anda perhatikan di kotak nomor 4, calculate TV dividend from next year ya, ini ya. Cost of capital dikurangi dengan growth. Nah ini cost of capital dikurangi dengan R dikurangi dengan G ini. Ya, maka 1%. Maka hasilnya 21315. Kalau dia without growth, maka dibaginya dengan 0,16 atau 16%. Dan hasilnya akan lebih kecil. Kenapa ya? Karena konstan. Gitu. Ya, jadi Baik, tadi pertanyaannya kan kan asumsinya tanpa konstan. Nggak ada di sini. Ini soal yang berdiri sendiri dan di sini asumsinya adalah with growth dengan pertumbuhan. Itu bisa kita lihat dari forecast dividen payout-nya, kemudian dijustifikasi dengan yang di baris angka nomor 3 itu, sehingga kemudian kita bedanya cuma ketika kita mendiskontokan terminal value-nya, yaitu R di pembaginya atau bilangan penyebutnya ya, di denominatornya itu R-nya, cost of capital-nya dikurangi dengan growth rate-nya. Ada lagi? Silakan ya bertanya bagi yang kurang jelas. Tapi memang akan lebih ini kalau latihan soal praktis ya. Tapi paling tidak dengan yang penting adalah memahami konsepnya ya. Saya coba jelaskan konsepnya, kemudian yang melihat visualisasi ilustrasinya. Silakan kalau masih ada. Kita nggak masalah, pelan-pelan. Saya pikir jadi begini ya. Tadi kan saya singgung soal RPS itu ya. Menurut saya sih nanti untuk yang materi untuk 3 kelas terakhir yang analisis laporan keuangan daerah itu 3 kebanyakan itu mungkin. Sehingga nanti likely pertemuan ke berapa ini? Ini pertemuan ke 10 ya ini ya. 11 ya, pertemuan ke-12 itu nanti kita inilah kalau misalnya yang soal valuasi ini belum selesai kita ambil sedikit. Karena masalah karena untuk ALK laporan keuangan daerah itu lebih simpel lah ya. Saya pikir lebih simpel. Nanti kita bisa extend waktu kita untuk yang ini. Ini kita baru 2 ya, baru 2 metode kan. Tapi enggak apa-apa, slow but sure ya, pelan-pelan. Sehingga nanti minggu depan kita masih lanjutkan ini. Nanti kita lihat apakah bisa lanjut ke yang WACC itu soal kalkulasi cost of capital atau enggak. Ya, jadi ini agreement kita ya, kesepakatan kita untuk rencana program pembelajarannya. Baik. Ada lagi? Nah, kalau slide yang ini saya agak kurang ngerti ini. Ini salah nih kelihatannya. Ini karena CSP ini sudah abnormal earning method ini. Jadi ini salah posisi ini. Ini sama slide yang selanjutnya ini. Karena kita lihat
Yang atas tuh forecast-nya forecast CSP kan, bukan yang kita baru bicarakan adalah dividen ya, forecast dividen. Ini CSP. CSP itu clean surplus profit, ini kata lain atau istilah lain dari abnormal earning ya. Dan ini sorry. Dan ini yang kita pakai di abnormal earning method ya. Oke, ini salah posisi. Oke, ini sekedar penjelasan tambahan saja ya. Beberapa isu atau beberapa masalah ya. Ada yang men-challenge ya bahwa dividend payout policy itu arbitrary, ya, random, dan not linked to value added. Some don't even pay dividends gitu ya. Ya, karena kan jadi maksudnya ketika kalau pakai DDM tadi, dividend discounted dividend model tadi, perusahaan kan mesti bayar dividen ya untuk bisa kita hitung value-nya. Kalau nggak ada dividennya kan berarti nggak ada nilainya kan. Padahal ada perusahaan yang profitable, tapi dia nggak bagi dividen karena return earning-nya itu lebih murah dibandingkan kalau dia financing keluar misalnya. Ini misalnya ya. Artinya kan perusahaan perlu tumbuh, perlu ekspansi, perlu financing ya. Financing lagi-lagi bisa terbitin obligasi atau apa, atau bisa menggunakan return earning dana sendiri. Ya, let's say return earning-nya itu lebih murah dibandingkan dia harus bayar keluar gitu ya. Cost of capital of equity-nya lebih murah, sehingga dan disepakati shareholder meeting bahwa itu nggak dibagikan. Nggak ada. Makanya some don't even pay dividends. Tapi bukan berarti tidak bernilai kan. Dia profitable, tapi dia keep dividennya. Atau bahkan yang kedua, ya, a firm can borrow to pay dividends. Ya. Jadi ada juga perusahaan yang untuk bayar dividen itu, artinya dia secara secara hitung-hitungan profitable, tapi sebenarnya punya masalah likuiditas, dan kemudian dia pinjam, can borrow to pay dividend. Jadi paying out borrowing as dividend does not reflect value creation. Terus mungkin kalian pernah di manajemen keuangan ya belajar mengenai MM, apa ini, Miller-Modigliani teorem atau apa ya, bahwa dividend policy itu salah satu ininya, dividend policy itu nggak berkaitan dengan value. Nah, ini cuma sekedar ini saja ya, hal-hal ya terkait dengan dividen discounted dividend model ya. Oke, ini sama ya. Oke. What time is it? 12 ya, lebih ya. Kita ini aja deh. Ini yang metode ketiga ini, discounted abnormal earning, kita simpan dulu. Ini karena 3 dan 4 tuh hampir mirip ya. Yang abnormal earning sama abnormal operating earning tuh hampir mirip, sehingga kita satukan saja ini ya penjelasannya. Sementara kita break dulu. Anda silahkan buka di itu file latihan soal ya di LMS itu. Ada ya, PT Parma. Saya lupa itu perlu buat proyeksinya atau mungkin proyeksinya yang hasil kerjaan kalian kemarin itu. Silakan dibuka dulu, kemudian di LMS itu juga ada file Excel untuk kertas kerjanya ya, nggak salah.
Meskipun kalau nggak salah cuma satu sheet saja yang itu. Kalian buka dulu lah. Intinya kita nggak terlalu mikir template ya, tapi kita mau praktis ya, kita mau latihan menggunakan dua metode yang baru saja kita bicarakan, price multiple dan discounted dividend model. Sudah buka semua filenya? Izin Pak, soalnya yang di LMS pertemuan 11 itu Pak ya? Iya, sebentar Pak. Yang PT Pharma ya Pak? Kalau nggak salah yang PT Pharma juga ada Pak di PPT. Oh iya, di PPT itu ada sama itu. Sebentar. Ya, P11 latihan soal valuasi. Ya, filenya P11 latihan soal valuasi, kemudian di situ ada di pertemuan kalau hitung-hitungannya di pertemuan ke-10 ya. Itu ada 3 file Excel itu. Tapi yang 2 itu contoh, mungkin yang kertas kerja. Meskipun mungkin ada yang enggak ada template-nya apa ya. Kalian coba buka dulu. Oke, udah kelihatan ya. Nah ini yang ini. Yang kemarin kalian kerjakan itu PT Pharma juga kan ya? Proyeksi yang kemudian dikumpulkan itu? Iya Pak. Oke. Ya, nah itulah yang Anda gunakan sebagai basis ya, terutama untuk yang metode kedua yang dividen. Kalau price multiple kan nggak pakai proyeksi itu. Oke, Anda diminta untuk melakukan analisis prospektif. Kemudian Anda pakai dulu price multiple. Nah, di sini informasinya ada data PT Renova dan PT Siloam dan share price-nya. Oke. Jadi untuk yang price multiple Anda pakai informasi ini. Kemudian Anda juga nanti akan menghitung dengan 4 metode yang lain. Tapi informasi yang di kotak ini, ini nanti akan Anda pakai itu yang mana nanti? Kalau price multiple kan ya di atas ya. Kemudian untuk yang DDM, informasi di kotak ini yang akan Anda pakai yang mana kira-kira? Cost of equity. Cost of equity, good ya. Jadi baik cost of debt maupun cost of equity maupun WACC, weighted average cost of capital, itu intinya sama, cost of capital. Nah, kalau capitalnya itu debt ya cost of debt, kalau capitalnya equity ya cost of equity. Kalau dua-duanya pakai rata-rata terimbang pakai WACC.
Jadi untuk cost equity-nya Anda pakai 9, untuk dividen perlu diingat, karena nanti akan lain-lain. Ketika Anda menggunakan metode ini, cost of capital-nya yang mana, ketika Anda menggunakan metode yang itu, cost of capital-nya yang mana. Ini perlu hati-hati. Untuk dividen, Anda pakai cost of equity, dan ini make sense ya, karena kan dividen kaitannya dengan equity. Dividen itu pengembalian kepada shareholder kan, makanya sifatnya equity. Nah, maka untuk cost of capital-nya di sini Anda menggunakan 9,5%, which is the cost of equity. Oke, Anda silakan buka kertas kerjanya. Nah, mungkin untuk baik itu DDM maupun yang price multiple itu saya nggak tahu. Anda create sendiri lah ya, nggak harus ini kan, nggak harus membutuhkan effort yang Oke, silakan ya, dicoba dulu ya. Pak. Jadi ini mengerjakan ke 5 metode ya, pakai ke 5 metode tadi Pak ya, sampai ke discounted. Yang 1, 2, 3 belum kita bahas kan. Ya abnormal operating income sama free cash flow kan belum kita bahas. Jadi pakai Ya, dua dulu, yang price multiple sama yang nomor 4. Tapi kalau Anda bisa kerjakan pakai yang discounted abnormal earnings sekalian, nggak apa-apa. Tapi tadi yang sudah kita bahas kan 2 itu, coba 2 metode itu kita apply di praktis kita dengan soal ini. Oke, take your time ya. Baik Pak. Permisi Pak, apakah akan dikumpulkan Pak? Kalau boleh tahu terus dikumpulkan jam berapa ya? No. Don't worry. Enggak, ini kita latihan aja nih. Praktis. Baik Pak, terima kasih. Ini siapa nih? Ilham ya? Mitigasi risiko banget kamu. Dikumpulkan juga nggak apa-apa sih, tapi enggak lah. Tapi maksud saya jangan kemudian nggak dikumpulkan terus Anda not really serious, jangan begitu. Maksudnya ini buat Anda juga kan nanti as much as you practice, Anda you can get the value ya. Enggak, don't worry, enggak dikumpulin. Ya, tapi please tolong dipraktekkan yang tadi sudah kita diskusikan ya. Sampai jam 1 nanti ya kita coba sampai ini berapa nih? 12.20 sampai 12.45 lah ya, coba dulu, paling nggak price multiple nanti kita bahas sebentar. Oke. Saya stay sehingga apabila ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Nah, sebagai catatan juga nih, sorry, karena Anda menggunakan forecasting Anda masing-masing, secara nilai mungkin beda nanti ya. Mungkin nanti nilainya nggak pas-pas banget dengan peer Anda, dengan kawan Anda gitu. Nggak masalah, karena yang kita lihat di sini itu step by step-nya, prosedurnya ya, langkah-langkahnya, formulanya. Terutama untuk yang DDM, yang discounted dividend model. Oke, itu saja catatannya. Kalau untuk yang price multiple, saya pikir nanti angkanya bisa seragam ya, karena nggak ada urusan dengan forecasting yang sudah Anda buat sebelumnya. Yang tadi saya katakan, jadi saya stay. Silahkan kalau dalam proses praktis ini Anda ada pertanyaan, langsung saja ya. Terima kasih.